Oke, halo. Di sini karena banyak yang minta, di sini kita akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan inisialisasi Git di MacBook, Windows, dan di Linux. Kemudian bagaimana caranya commit, dan selanjutnya bagaimana caranya nge-push ke GitLab kita. Pertama-tama kita pindah dulu ke folder project dari Flutter yang sudah kita buat kemarin. Kita buatnya di tech, kemudian test Flutter. Harusnya kita sudah berada di dalam folder aplikasinya. Untuk memastikan, ya, ini folder project dari Flutter, test Flutter YAML, terus ada pubspec YAML, pubspec log, ada folder Android dan iOS, Dart tool, kemudian lib, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan kita sudah berada di projectnya Flutter. Kemudian untuk menginisialisasi supaya project ini bisa kita commit dan kita push, itu kita mengetikkan komen biar lebih gede dikit. Kita bisa mengetikkan komen git init. Nah, di sini initialize empty git repository di teach MC220 dan test Flutter, dia sudah diinisiasi git dan berada di branch master. Ini karena saya pakai plugin, dia bisa secara otomatis menunjukkan itu bahwa dia udah menjadi repository git dan berada di branch master. Supaya lebih pasti, kita bisa ngecek dengan git status. Nah, di sini akan muncul lokasi branchnya, branch master, belum pernah melakukan commit, kemudian file yang tidak di track yang bisa di add dan di commit nantinya, dan belum ada yang di add. Jadi kita bisa gunakan git add untuk tracking ini nantinya. Kira-kira itu aja yang perlu kita lakukan untuk menginisialisasi git di project di Mac. Berikutnya kita akan pindah ke sistem operasi Windows untuk menunjukkan bagaimana caranya melakukan inisialisasi git di Windows. Setelah itu akan pindah ke Linux untuk menunjukkan bagaimana melakukan inisiasi git di Linux. Selanjutnya, setelah itu kita akan kembali ke Mac dan melakukan commit pertama kita. Kenapa? Karena inisialisasi sebenarnya mirip, tapi sedikit tricky sih di antar setiap sistem operasi. Cuman untuk commit dan lain-lainnya itu biasanya sama. Nah, karena itu kita tunjukkan initnya aja yang berbeda-beda antar sistem operasi. Tapi untuk selanjutnya itu karena prosesnya sama, kita tunjukkan satu saja. Oke, kita akan pindah ke Windows dulu. Oke, kita sudah berada di Windows. Di sini kita cukup pindah sama seperti di Mac, kita masuk dulu ke folder projectnya. Ya, itu yang kita buat kemarin di test drive. Kita pastikan dulu isinya. Ya, sama yang ada Android, folder Android, folder build, folder iOS, folder lib, dan folder test.
terus ada file pubspec YAML dan lain-lain. Kita tinggal menjalankan git init di sini, lalu kita cek hasilnya dengan git status sama seperti di Mac. Ya, state-nya sudah sama. Di sini kita siap menambahkan file yang mau kita commit. Sekian yang dari Windows. Berikutnya kita akan coba menunjukkan cara melakukan inisialisasi git di Linux. Halo, kita kembali ke Mac seperti janji saya tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan semuanya sisanya di Mac. Pertama, kita bisa melakukan git add dot saja. Kita add aja semua. Ini sebenarnya kurang efisien, kurang optimal, tapi tidak masalah. Karena itu bukan hal yang istilahnya sebentar. Jadi untuk permulaan kita nggak usah belajar tentang bagaimana memfilter apa yang di commit dulu, cukup add semua. Kemudian kita cek dengan git status. Ini komennya sekali lagi sama antara antara Mac, Windows sama Linux. Nah, ini semua filenya sudah di add. Git commit. Kembali cek git status. Nah, nothing seperti tadi on branch master, tapi dia nothing to commit. Berarti sudah semua di commit perubahannya. Berikutnya, bagaimana caranya kita nge-push ke GitLab. Kita pindah ke browser dulu, masukkan gitlab.com, sign in. Oke, kita sudah berada di GitLab kita. Kita masuk ke grup MC 2020. Dan di sini akan ada sub project milik Anda masing-masing. Milik saya kasih nama teacher aja. Nah, kemudian di dalam sub project ini kita buat subgroup ini kita buat project baru, new project. Namanya tadi misalkan tes. Private saja, langsung create. Ya. Nah, nanti akan ada suruhan di sini.
di setup dulu gitnya, di copy aja, pindah ke sini. Kalau saya akan hapus global karena saya mempunyai beberapa repo yang berbeda-beda, tapi kalau Anda cuma punya satu bisa ditambahin global. Kalau saya dihapus saja, kemudian untuk emailnya juga sama, saya hapus flag globalnya. Ini berarti khusus repo ini aja. Oke, berikutnya ini ada dua, create new repository atau push existing folder. Nah, karena ini sudah ada gitnya, berarti kita kategorinya push an existing folder. Dan kita sudah berada di sana, kita sudah init gitnya, tinggal git remote add. Oke, tadi commit sudah, tinggal masuk git push. Sayang sekali saya belum menambahkan public key di sana. Kita ganti HTTPS dulu aja. Bisa diambil dari sini HTTPS-nya. Kembali ke git add. Oke. Karena tadi saya salah sudah add dan dia sudah ada, dia nggak mau nge-add yang sama, jadi kita gunakan set URL untuk ganti URL-nya origin, kemudian baru push. Username saya lupa, cd_arta. Oke. Passwordnya ini. Nah, di sini sudah enumerating object 85 dan counting object 100%, 85/85, delta compression 2011 thread, dan seterusnya, brand master setup. Nah, berarti dia sudah sukses melakukan push ke origin master di sini. Berikutnya kalau kita mau melakukan perubahan di sini, misalkan saja kita ganti namanya aja, misalnya. Gitu, misalkan nanti kalau kita ngecek git status, sini akan kelihatan bahwa kita memodifikasi main.dart. Dan kalau perubahannya sudah selesai kita lakukan, sudah kita tes, itu kembali kita tinggal git add. Perhatikan ininya, git status
Nah, dia akan berubah warna jadi hijau karena sudah siap di commit, kita sudah add. Terus tinggal git commit min_m, kasih pesannya apa, misalkan saja ubah title halaman, kemudian git push origin master karena kita brandnya master. Ya, itu kita sudah melakukan push 2 kali. Ada baiknya kita kembali ke sini dan kita refresh. Ya, di sini di bawah sini akan muncul project kita sesuai dengan sini. Biasanya yang dot kebanyakan sebagian besar di ignore, tiada Android, build iOS, build di ignore, kemudian lib test, jadi ya folder dulu, baru .git ignore, .metadata yang ini tidak diikutkan, readme md, pubspec.log, kemudian pubspec.yml. Kemudian untuk mengetahui kita sudah benar apa tidak, kita bisa ngecek di activity. Nah, ini kita pertama tadi create project, kemudian 4 menit yang lalu kita push new branch master, kemudian sesudahnya 1 menit kemudian kita nge-push yang commit kedua, yaitu ubah title halaman. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang harus Anda lakukan tahapannya untuk menginisialisasi Git, kemudian mengcommit perubahan yang Anda lakukan, lalu mempush perubahan tersebut ke repo GitLab. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup chat ataupun di e-learning kita. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.